Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita mau merenungkan dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sebuah peristiwa ketika Yesus turun dari gunung, ketika ia mengalami kemuliaan di atas gunung bersama 3 muridnya, dan kemudian dia turun, dia bertemu dengan murid-murid yang lain yang tidak mampu mengusir roh jahat. Maka mari kita melihat pesan-pesan penting itu di dalam Injil hari ini. Ketika Yesus melihat orang-orang tidak mampu mengusir setan, murid-murid tidak mampu mengusir setan, kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, ketika orang bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak mampu melakukannya?" Dia menegur para muridnya dengan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Maka ada sebuah semacam keterpisahan iman. Seolah-olah iman itu hanyalah sebuah formalitas ketika Yesus bersama mereka, terlindung dalam rangkuman, dalam rangkulan Tuhannya. Tetapi bukankah iman tidak harus melihat Tuhan secara langsung? Maka iman itu bukan sesuatu yang bersifat formalistik. Iman ada sebuah ikatan pribadi, baik pribadi itu dekat atau jauh, baik pribadi itu kelihatan atau tidak kelihatan. Inilah yang menyebabkan kemudian Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Apakah percaya itu berarti harus selamanya seolah-olah kita merasa Tuhan tinggal dengan kita? Dalam situasi sulit misalkan, dalam situasi berantakan hidup kita misalkan. Bukankah dalam situasi itu mestinya iman tetap bisa mengatakan bahwa ketika hidupku berantakan, Tuhan ada di belakangku sehingga aku tidak jatuh. Maka ketika ayah anak itu meminta sesuatu kepada Yesus, yaitu untuk kesembuhan anaknya, ia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, Yesus." Maka Yesus menjawab, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Maka kata ayah anak itu, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Inilah sebuah kerendahan hati beriman. Dalam situasi kesulitan anaknya, dia mengakui bahwa imannya sebetulnya tidak cukup, tetapi dia percaya akan pertolongan Tuhan. Maka kemudian Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu. Dan ketika bersama-sama dengan Yesus, murid-murid bertanya, "Mengapa kami tidak mampu mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Katolik memiliki tradisi berdoa yang kuat. Juga memiliki tokoh-tokoh doa yang kuat. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali bagaimana tradisi mengajar kita menampilkan tokoh-tokoh para kudus bahwa doa itu memiliki kuasa. Maka saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana Santa Teresia Avila, seorang tokoh besar, mistikus dari
keluarga besar Ordo Karmel. Dia juga adalah seorang guru doa. Dia adalah orang kudus. Dia juga digelari sebagai pujangga gereja karena ia mengajar tentang doa. Bagaimana dengan hidupnya? Suatu malam ia merasakan godaan setan yang besar, yang mengganggu hatinya, yang mengganggu pikirannya, yang menyebabkan ia bisa mengingkari cintanya pada Tuhan dan juga imannya pada Tuhan. Pada saat mengalami semacam itu, apa yang ia doakan, iman apa yang muncul dari mulutnya, dia berkata begini, "Jika Engkau ada di sini ya Tuhan, tidak ada yang dapat menyentuhku. Setan hanyalah anjing yang diikat, dan aku tidak akan takut kepada mereka." Itulah kuasa Tuhan yang tak kelihatan, yang mengalahkan maut dan setan. Setan hanyalah seperti anjing yang diikat. Memang kalau ketemu dengan anjing Rottweiler yang besar, menakutkan, tetapi seumpama dia adalah setan, dia tetap ada dalam sebuah ikatan. Maka seperti ayah dalam Markus bab 9 ayat 24 tadi, kepercayaan adalah bagian yang harus kita juga doakan dengan orisinal. Muncul dari pengalaman hati bahwa Tuhan itu ada di samping kita, entah kelihatan, entah tidak, entah dekat, entah jauh. Kuasa Tuhan melebihi keterbatasan tempat dan waktu. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah juga kuasa doa dan iman bukan melawan setan, tetapi melawan kejahatan dalam diri manusia sendiri. Mari kita lihat bagaimana Santo Padre Pio mengarahkan seseorang yang mengalami dikuasai oleh kejahatan yang besar dalam hatinya dan dibebaskan berkat nasihat rohani Padre Pio. Suatu kali seorang wanita datang kepada Padre Pio karena anaknya kerasukan setan, dalam pengertian kejahatan yang menguasai anaknya itu. Maka Padre Pio menasihatinya untuk berdoa rosario tanpa henti. Hanya berdoa rosario tanpa henti. Dan percaya kepada Allah. Dengan iman dan bantuan doanya, akhirnya anak ini terbebas dari pengaruh roh kejahatan yang menguasai dirinya. Maka sama seperti Yesus mengatakan bahwa roh jahat ataupun kuasa kejahatan yang menguasai diri manusia, yang menguasai kita, dapat diusir dengan doa. Sesederhana kita mendoakan doa rosario. Ini adalah sebuah pengalaman tradisi gereja dalam berdevosi. Yang ketiga, saya mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana tokoh besar dalam pengakuan, yaitu Santo Yohanes Maria Vianney. Suatu ketika ia didatangi oleh seorang yang merasa tertekan oleh godaan-godaan dan pengaruh jahat, seperti juga yang tadi kita dengarkan dalam kisah Padre Pio. Ada seorang yang datang kepadanya. Ia mengatakan bahwa ia seolah-olah dikuasai oleh suatu kuasa sehingga dia tidak mampu melawannya. Maka apa yang dilakukan oleh Yohanes Maria Vianney? Ia mendorong supaya ia melakukan yang namanya sakramen pengakuan atau sakramen rekonsiliasi, yang intinya adalah
bukan masalah mengaku dosanya, tetapi ini ada sebuah sakramen, tanda Allah sebagai tempat pengampunan, Allah sebagai tempat perlindungan, maka orang ini kemudian datang ke dalam ruang pengakuan itu dan menyatukan dirinya kembali dengan Allah. Maka setelah ia melakukan sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa itu, dia kemudian menemukan sebuah kelegaan dan ada kuasa yang kemudian memulihkan kekuatannya untuk mengalahkan kuasa kejahatan dalam hatinya. Gereja Katolik memiliki tradisi sakramen. Inilah juga yang pernah dikatakan Yesus kepada kita. Apapun yang kamu ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan diberikan kepada pribadi per pribadi, tetapi diberikan kepada kuasa gereja yang didirikan Kristus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka kuasa dalam sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa itu bukan kuasa yang dimiliki pribadi per pribadi oleh seorang imam, tapi imam itu merupakan representasi dari kuasa gereja. Maka tidak mengherankan bahwa orang bisa mengalami yang namanya pelepasan. Orang yang mengalami yang namanya healing. Orang bisa mengalami yang namanya empowering. Disitulah arti sakramen. Menyatukan kembali hidup manusia dengan Allahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perlu kita ingat kembali bahwa sebuah agama dikenal bukan karena kitab sucinya, bukan hanya dikenal karena tradisi-tradisinya, bukan hanya dikenal karena para pengajar-pengajarnya, bukan karena para teolognya, tetapi karena perilaku umatnya. Mari kita meniru bagaimana para kudus telah memberikan teladan kepada kita. Shalom.